kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Dan sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras sebanyak 3.675 kg atau 289 karung atau setara dengan 139 kpm. KPM itu adalah keluarga penerima. Pihak JNE tidak memberikan beras yang rusak itu, kemudian melaporkan dia kepada perusahaan yang menugaskan dia untuk mendistribusi, dan dia sudah mengganti. Dia minta beras mengganti, kemudian dia sudah membayarkan juga beras yang diganti, karena ini adalah tanggung jawab daripada JNE. Makanya kami berani menyampaikan pada hari ini bahwa sampai dengan saat ini perbuatan melawan hukum di masalah beras tersebut tidak ada. Karena itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra. Nah, kali ini kita berada di Harian Netra dalam operasi. Nah, karena ini masih episode pertama, teman-teman, saya akan jelaskan sedikit saja. Operasi ini akan menjadi wadah baru bagi teman-teman disabilitas netra, khususnya sahabat Harian Netra, untuk kemudian bisa berekspresi, beropini, dan bereaksi terhadap suatu isu atau apa-apa saja yang sedang berada di sekitar kita, di lingkungan kehidupan kita, teman-teman. Nah, mungkin episode pertama ini akan kita mulai dengan pembahasan sedikit dengan apa yang sempat juga kemarin merebak di media sosial ya, teman-teman, tentang bansos dikubur. Wah, bansos dikubur seperti yang udah kita cuplik di depan itu. Mohon izin kita ambil dari Kompas TV dan beberapa media lain mungkin. Bansos dikubur itu menjadi sesuatu fenomena yang agak mengganggu ya bagi masyarakat di belakang ini, teman-teman, karena kita tahu bansos itu seharusnya dibagikan kepada masyarakat, apalagi ada label bantuan presiden ya, banpres kalau nggak salah, atau gimana. Nah, ternyata ditemukan kuburannya di salah satu lokasi di Jawa Barat ya, mungkin bisa di cross check, dan itu ternyata dilakukan menurut informasi yang beredar dan sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, itu dilakukan oleh JNE ya. Jadi JNE ini merupakan em, salah satu apa namanya, bukan lembaga sih, tapi salah satu jasa pengiriman, nah, jasa pengiriman barang yang sangat terkenal di Indonesia, ada JNE dan beberapa yang lain. Nah, apa sebenarnya yang terjadi, teman-teman? Sebagaimana sudah kita tahu juga bahwa kasus ini sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Nah, karena dikatakan tidak cukup alasan atau tidak cukup bukti untuk menjadi satu case pidana. Nah, disinilah saya ingin memberikan sedikit tanggapan ya tentang case ini ya, karena case ini sempat eh, apa ya namanya, sempat hampir saja mengganggu perasaan sosial masyarakat tentunya, teman-teman. Ini memang satu case yang sangat apa ya, sangat bahaya jika kita tidak hati-hati untuk membahas kasus ini, dalam arti untuk menerima kasus ini sebagai sesuatu informasi ya, teman-teman. Karena sekali lagi bantuan presiden menjadi sesuatu hal yang sangat apa ya, sangat menimbulkan atau mempengaruhi emosi masyarakat. Kita ingat, teman-teman, bahwa sebelumnya, jauh sebelumnya, mungkin udah jauh ya, tapi kira-kira 1,5 tahun lalu atau 1 tahun lalu, saya kurang ingat, kita sangat digegerkan dengan peristiwa korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang mantan Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang juga orang Sumatera Utara, ya. Em, itu sangat menyita perhatian masyarakat. Nah, apa sebenarnya yang kita bisa lihat dari kasus ini? Kalau saya memandang kasus ini begini, dari awal kasus ini bergulir, sebelum ditutup, sebelum case close dari kepolisiannya, saya melihat ketika saya tahu kasus ini bahwa bansos itu dikubur oleh JNE, saya mikirnya gini,
kita kita nggak akan bisa pidanakan ini gitu loh. Ini bukan pidana gitu. Jadi sebelum sebelum benar-benar di case close oleh eh, kepolisian, saya juga udah yakin ini bukan pidana, sama sekali bukan pidana. Kenapa? Logika sederhananya begini. JNE itu adalah jasa pengiriman yang punya tanggung jawab terhadap pengiriman barang. Ya kan? Logika pengiriman kan begitu. Dia punya tanggung jawab untuk, terhadap pengiriman barang. Nah, kita di dalam sistem ekonomi, kalau kita menarik dia ke sistem ekonomi, banyak sistem-sistem pengiriman yang bisa diterapkan ya. Ada yang sederhananya gini, ada yang pengiriman itu dilakukan oleh, misalnya kalau kita anggap ini jual beli, misalnya contoh, ini contoh saja teman-teman. Anggap pengiriman itu dilakukan oleh JNE dan ada jual beli di sana misalnya antara saya dengan si B. Ketika saya menjual, lalu saya minta JNE atau menggunakan jasa JNE untuk mengirimkan kepada si B, di dalam perjanjian jual beli kita itu harus kita sebutkan kan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran ini. Artinya pengiriman itu dilakukan dan tanggung jawab penjual sampai kepada pembeli, gitu kan gitu. Atau penjual hanya bertanggung jawab sampai kepada pengirim, lalu kemudian setelahnya itu menjadi tanggung jawab pembeli. Bisa seperti itu. Nah, kita nggak usah dulu bilang JNE itu mengambil opsi tanggung jawab. Nah, walaupun walaupun ini akan jadi berbeda lagi tergantung dengan kebijakan masing-masing jasa pengiriman, teman-teman. Tapi itu yang mau saya lihat. Artinya apa? Kalaulah kita anggap ini sebagai apa ya, rekan bisnis bagi JNE, siapapun yang berarti kan gini, pemerintah menjadi rekan bisnis JNE dalam hal ini untuk mengirimkan banpres, begitu. Kan tidak mungkin tanggung jawab pengiriman banpres itu ada di pembeli, dalam arti bukan pembeli ya, masyarakat dalam hal ini. Artinya salah satu pihak lain selain yang memberikan gitu. Kan aneh kalau masyarakat menjadi pihak yang dibebani tanggung jawab terhadap terkirim atau tidaknya banpres. Kan aneh. Tentu tanggung jawab itu ada di antara JNE dan presiden atau pemerintah. Dan dimanapun letak tanggung jawab ini, ketika terjadi penguburan bansos oleh JNE dengan yang sudah dipaparkan di awal tadi 289, saya lupa 289 goni atau kilogram ya, nanti di cross check lagi teman-teman. Nah, itu berarti seharusnya yang berkeberatan siapa? Jika memang ini harus pidana ya, jika memang ini harus apa ya? Jika memang ini harus dianggap sebagai case, bukan bukan pidana dulu. Jika harus dianggap sebagai sebuah case, maka yang harusnya berkeberatan siapa? Ya pemerintah gitu. Kenapa bansos dikubur gitu? Kenapa JNE lakukan itu? Harusnya pemerintah yang keberatan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah kalaulah memang ini terjadi dan kita mau arahkan pidananya kemana? Penyeludupan, penggelapan, atau apa? Karena adalah konyol, bansos itu dalam bentuk barang, bukan uang gitu. Lalu kemudian dikubur, menjadi bodoh yang menguburkan itu, gitu loh kira-kira. Sederhananya gitu, dan bahasa pasarnya gitu. Bodoh sekali kalau dikubur, kalau memang ini mau digelapkan misalnya. Ya bodoh kali gitu loh. Jadi memang pidananya dari awal kasus ini bergulir, saya tidak menemukan bahwa ini akan bisa dibawa ke pidana. Apalagi kalau kita bicara tanggung jawab. Tanggung jawab di dalam hal ini tentu bukan tanggung jawab yang sifatnya pidana. Di sini tanggung jawabnya bersifat administratif. Gitu. Mungkin ada, jika mungkin ada, saya belum cek juga, tapi nanti bisa kita bayangkan seperti ini. Jika memang ada peraturan yang mengatakan bahwa suatu pihak bertanggung jawab terhadap penyerahan bantuan sosial, ya kan? Nah, maka bagaimanapun ketika bansos itu dikubur dengan waktu yang sekian lamanya, tentu kan mereka harus melaporkan ke pemerintah. Tentu harus ada tanda-tanda bahwa itu sudah diserahkan. Kalau memang belum, ya gini, bansos yang sedemikian banyaknya tentu tidak akan langsung di apa ya, tentu penyerahannya tidak akan langsung dibagi oleh JNE, tentu akan ada pihak-pihak yang berkepentingan gitu kan. Nah, itu tentu akan protes. Nah, mana ini yang dikatakan mau dikirimkan ke kita ini, mau dikirimkan ke masyarakat di sekitaran ini misalnya. Kenapa nggak jadi-jadi? Kenapa nggak dikirim-kirim gitu?
Nah, apalagi ini misalnya dikubur gitu, menjadi aneh gitu, jadi sangat aneh gitu kan. Nah, sekarang kita lihat, kalaulah memang ini pidana, pidananya di mana? Gitu. Itu yang membuat saya dari awal sudah menganggap bahwa ini tidak akan bisa menjadi case pidana. Nah, lanjut. Sekarang kita tarik ke sudut pandang lain. Nah, waktu sebelum ini di case close dan sebelum ada penjelasan dari JNE termasuk dari kuasa hukumnya Bang Hotman Parisi Hutapea ya, itu saya menganggap wah ini bisa administratif nih kena nih. Nah, bisa administratif nih, salah kesalahan administratif nih. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, karena sebelum ini dijelaskan, ya sekali lagi teman-teman, sebelum ini dijelaskan, saya menganggap bahwa ini, wah ini case jangan-jangan ini ada kesalahan prosedur gitu loh, kesalahan prosedur yang bersifat prosedural sehingga wah ini nggak bisa ini administratif ini memang nggak pidana tapi administratif gitu. Saya bayangannya seperti itu. Nah tapi setelah ada penjelasan seperti itu, maka ya jelas ini bukan kasus karena kemudian kan JNE memastikan ya melalui pernyataan kuasa hukumnya memastikan bahwa apa yang sudah dikubur itu sudah diganti dan dibagikan kepada masyarakat. Bahkan begini teman-teman, bahkan menurut saya JNE sangat sangat baik dalam hal ini, walaupun kemudian mungkin itu merupakan bagian dari tanggung jawab dia, tapi dia kan menggantikan beras yang rusak karena terkena hujan dan segala macam, yang menurut mereka sudah tidak layak dibagikan, gitu. Dan memang saya setuju dengan pernyataan oleh kuasa hukumnya bahwa ini memang harus dikubur untuk menghilangkan konsekuensi yang di luar nalar manusia nantinya yang bisa terjadi. Misalnya contoh, jika ini misalnya disimpan saja di gudang JNE misalnya, atau disimpan saja oleh pihak manapun gitu, dengan kondisi yang basah terkena hujan, tentu beras itu kan apa ya bisa rusak lah gitu. Memang sudah rusak gitu. Tapi ada logo Banpresnya gitu. Lalu kemudian nanti akan digunakan sebagai banyak macam-macam, bisa digunakan sebagai dibagikan misalnya kepada masyarakat lalu kemudian menciderai kepentingan politik presiden, ya kan? Apa namanya? Digunakan untuk kepentingan politik bisa. Artinya, wah presiden membagikan bansos yang rusak. Nah, wah, itu bisa macam-macam itu. Wah, gimana nih? Banpres kok rusak? Nah, gitu. Atau bisa juga menjadi suatu hal di mana eh, dikatakan bahwa wah banpres disimpan gitu, tidak dibagikan atau wah banpres rusak gitu atau banpres yang dibagikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan macam-macam retorika-retorika yang akan dibangun dari eh, kondisi jika seandainya ini dibiarkan itu kan tentu menjadi perhatian ya itu menjadi tangkisan yang sangat baik dari kuasa hukum pihak JNE sendiri. Nah, itu yang saya lihat dari kasus ini. Sehingga kemudian saya menyimpulkan siapa yang melaporkan ini, menurut saya ini em, satu dan ada dua ya. Jadi yang pertama itu dia tidak tahu menahu, yang kedua dia disuruh laporin aja tuh gitu. Artinya bukan dari dirinya sendiri gitu kan, mungkin dari masyarakat sekitar. Tapi apapun alasan dibalik pelaporan itu, maka yang terjadi di sini adalah pansos. Jadi bansos menjadi pansos. Kenapa? Karena tentu mereka atau pihak yang melaporkan ini sangat ingin kasus ini naik dan menjadi perhatian publik, lalu wah, bisa rame dan nama dia akan naik. Jadi justru kasus ini saya lihat sebagai bansos digunakan menjadi pansos. Gitu. Karena tidak logis teman-teman jika kemudian ini dilaporkan tujuannya untuk apa namanya kepentingan masyarakat karena saya nggak tahu ya. Em, Pihak JNE mengatakan bahwa penguburan itu bukan dilakukan oleh mereka, mereka bekerja sama dengan pihak lain, eh, Indah Indah apa gitu ya lupa. Untuk kemudian itu pihak itu yang melaksanakan pemendaman bantuan sosial itu gitu. Lah, saya mengasumsikan begini, kalaulah dipendam seperti itu, kalaulah memang itu dilakukan, artinya kan harus ada pengetahuan dari masyarakat sekitar. Kalaupun tidak, berarti itu terjadi kesalahan di pihak yang diserai JNE untuk menguburkan itu. Gitu. Itu jadi kasus yang berbeda lagi. Gitu. Artinya akan ada kasus perdata di situ kalau memang itu tidak diberitahu sebelumnya atau tidak sepengetahuan orang yang
mengaku memiliki lahan tersebut. Tapi kalau nggak ada kasus perdata seperti itu, lalu kemudian dilaporkan seperti itu penguburan bansos, ya dia pansos gitu aja sederhananya. Karena ya kalau dia bukan pansus dia nggak akan lakukan itu, gitu. Karena bantuan sosial yang dikubur ini sejak November 2021 dan sekarang udah bulan, katakanlah saat bergulirnya bulan Juli, udah terlalu lama. Itu artinya apa? Ya, kalau bukan ingin digunakan sebagai sarana untuk menaikkan nilai sosialnya, ya untuk apa lagi? Gitu. Jadi kesimpulan saya bahwa case bansos yang dikubur digunakan untuk bansos. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama bijak untuk menilai suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga kemudian kita bisa memberikan kesimpulan, walaupun kemudian kesimpulan itu hanya berlaku untuk diri kita sendiri. Ya, sekali lagi teman-teman, mengambil kesimpulan pun tidak harus dilakukan dengan sekedar membaca satu sumber. Gitu, teman. Harus menganalisa dan paling tidak kalau kita salah memberi kesimpulan. Kesalahan kita bukan terletak pada cara berpikir, tetapi terletak pada informasi yang menjadi ketergantungan kita memperoleh kesimpulan tersebut. Itu seperti yang saya lakukan tadi, saya udah kumpulkan beberapa informasi dan jika informasinya yang salah seperti yang saya katakan tadi kan di awal saya menyimpulkan seperti ini, ternyata ada informasi yang baru. Maka kita buat kesimpulan baru gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan pendapat yang berlainan, yang salah itu adalah memberi pendapat tanpa mengetahui duduk perkaranya. Demikianlah operasi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa senang mendengarnya. Saya juga nggak tahu entah apa yang saya bilang dari tadi gitu. Terima kasih setelah mendengarkan dan silakan komen-komen aja kalau ada yang mau dibahas atau dikritisi dari buah pikir saya yang saya sampaikan. Mungkin secara visual ini tidak menyenangkan teman-teman, tapi terima kasih sudah ikut mengikuti dan sampai jumpa di episode operasi berikutnya yang mungkin akan dibawakan oleh teman-teman lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.